Bayangkan, seorang raja yang bisa berbicara dengan hewan, mengendalikan angin, dan membuat jin serta setan tunduk pada perintahnya. Tapi musuh terbesarnya bukan datang dari luar kerajaan, melainkan dari orang-orang yang mengaku beriman. Inilah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi sekaligus raja yang memimpin perang nyata melawan jin dan setan. Sekitar 3.000 tahun lalu, ratusan tahun setelah Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, Allah mengutus Sulaiman bin Daud. Ia bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga raja dengan kerajaan yang berdiri megah di Yerusalem. Wilayahnya luas, kekayaannya melimpah, dan tak ada kerajaan yang mampu menandingi kemegahannya. Allah memberinya mukjizat luar biasa. Ia memahami bahasa hewan, menundukkan angin, serta memiliki kekuasaan atas jin dan setan. Meski begitu, Sulaiman tetap rendah hati. Suatu hari saat duduk di atas bukit, anak-anak mendekat dan bertanya, apakah benar ia bisa berbicara dengan hewan. Seekor burung hinggap di dekatnya dan Sulaiman memahami apa yang disampaikannya. Sejak kecil ia telah menyaksikan ayahnya, Nabi Daud, melantunkan Zabur, dan burung-burung ikut bertasbih. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Di tengah kejayaan kerajaan muncul penyimpangan. Beberapa pemuka agama Taurat mulai mengubah isi kitab demi keuntungan pribadi. Riba dilegalkan, hukum dipelintir, kebenaran diperdagangkan. Sulaiman mengetahui semua itu. Di saat yang sama ia mulai mendapat penglihatan aneh. Kuda berlari di atas kobaran api dan dirinya mati di singgasana. Itu bukan mimpi biasa, melainkan peringatan. Ia berdoa memohon petunjuk dan Allah memberi jawaban bahwa kerajaannya akan menghadapi perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang nyata melawan jin dan setan. Keesokan harinya, Sulaiman mengumpulkan para pemuka agama dan memperingatkan mereka tentang bencana yang akan datang. Namun mereka menertawakannya. Yazar, pemimpin mereka, menuduh Sulaiman mengarang cerita dan menakut-nakuti rakyat. Mereka berkata setan tidak memiliki tubuh dan mustahil diperangi. Tak satu pun percaya, kecuali sebagian prajurit dan kepala suku yang tetap setia. Mereka bersiap menjaga kota-kota penting seperti Yerusalem, Zebulun, Hebron, dan Akhira. Kekacauan pun dimulai di kota Akhira. Ketika kabut tebal menyelimuti malam, hewan-hewan panik dan warga mulai bertingkah aneh. Pagi harinya, orang-orang saling menyerang. Saudara melawan saudara. Pedagang bertengkar karena sekeping uang. Riba semakin merajalela. Seorang pemuka agama bernama Mahir menagih utang dengan bunga berlipat dan berdalih itu sudah biasa. Sulaiman tiba dan menyaksikan sendiri sahabatnya kerasukan dan mencoba menyerangnya. Hanya dengan tatapannya, kerasukan itu berhenti. Namun itu baru permulaan. Yazar diam-diam bersekutu dengan penyihir bernama Ara. Jika Sulaiman ingin melawan setan, maka Yazar memilih bekerja sama dengan mereka. Ara melakukan ritual sihir, dan akibatnya istri Sulaiman, Maryam yang sedang mengandung, wafat secara misterius. Itu pukulan berat. Seorang raja yang bisa menundukkan angin, tak mampu menahan takdir atas orang yang dicintainya. Di tengah duka, kabar datang dari Zebulun bahwa warga kerasukan massal dan kota hampir hancur. Yuab dan putranya bertahan mati-matian menghadapi ratusan orang yang kehilangan kesadaran hingga akhirnya gugur. Sulaiman datang terlambat, mengikat warga yang kerasukan dan kembali berdoa memohon ampunan bagi kaumnya. Sementara itu di Yerusalem, Yazar memanfaatkan ketidakhadiran Sulaiman untuk menghasut rakyat dan memicu kudeta. Kerusuhan pecah, sebagian rakyat percaya pada Yazar, sebagian tetap setia. Perjalanan pulang memakan waktu lama. Maka Sulaiman membangun kapal dan dengan izin Allah menundukkan angin sehingga ia dan pasukannya terbang menuju Yerusalem dalam sekejap. Semua orang terkejut melihat mukjizat itu, tetapi perang tetap berlangsung hingga malam. Di tengah kekacauan, cahaya Allah turun dan Sulaiman diperintahkan bersiap melihat jin dan setan dalam wujud nyata. Untuk pertama kalinya, manusia melihat makhluk tak kasat mata itu dengan jelas. Rakyat ketakutan menyadari siapa yang selama ini merasuki mereka. Dengan cincin yang Allah jadikan sumber kekuasaan, Sulaiman memerintahkan jin dan setan berpisah dari tubuh manusia. Orang-orang berlari menuju Sulaiman memohon berlindungan, kecuali Yazar yang berdiri bersama barisan jin. Saat itu terbongkar siapa sebenarnya yang memilih kegelapan. Dengan kuasa Allah, Sulaiman menundukkan mereka dan perang berakhir. Di akhir kisah, ia berdiri di atas kapal yang melayang di langit,
bukan sebagai raja yang sombong, tetapi sebagai hamba yang sadar bahwa semua kekuasaan hanyalah titipan. Ia menafsirkan bahwa suatu hari nanti, di tempat itu, Nabi akhir zaman akan memimpin para nabi, dan iblis akan dikalahkan selamanya. Kisah ini bukan sekedar tentang mukjizat, tetapi tentang bahaya memutarbalikkan agama demi kepentingan pribadi, tentang keserakahan yang membuka pintu setan, dan tentang ketaatan yang menjadi sumber kekuatan sejati. Sehebat apapun manusia, tanpa pertolongan Allah, ia bukan siapa-siapa.